Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Gebriadini. NIM saya 180301074. Saya dari kelas manajemen 5A pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, video kali ini bertemakan tentang refleksi penganggaran. Apa aja sih anggaran itu? Kali ini kita akan membahas anggaran penjualan. Pokok bahasan kita kali ini adalah yang pertama, definisi dan manfaat penyusunan anggaran penjualan, dan yang kedua, menyusun anggaran penjualan. Definisi anggaran penjualan adalah perencanaan yang disusun secara sistematis, yang dinyatakan dalam satuan mata uang dari produk yang akan dijual pada periode mendatang. Penyusunan anggaran pertama kali yaitu anggaran penjualan, sebelum ke anggaran yang lainnya, dikarenakan anggaran penjualan ini merupakan dasar penyusunan suatu anggaran, dan penjualan mempengaruhi anggaran-anggaran yang akan dibuat. Manfaat anggaran penjualan: pertama, mengetahui informasi barang jadi atau jasa yang akan dijual oleh perusahaan atau kuantiti. Kedua, untuk mengetahui laba dari perusahaan. Yang ketiga, kebijakan dan keputusan dalam proses perencanaan pemasaran. Yang keempat, mengetahui informasi tentang harga jual setiap produk atau jasa yang diharapkan diperoleh untuk periode yang akan datang atau price. Yang kelima adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Yang keenam, pengendalian. Perusahaan pasti sudah memiliki rencana atau target, maka anggaran ini dilakukan untuk pengendalian agar tidak keluar dari targetnya atau rencananya. Berikut adalah format anggaran penjualan. Kali ini kita akan ke contoh soal. Langkah yang pertama, hitung penjualan dalam unitnya. Penjualan bulan Januari sama dengan penjualan Desember dikali 1 ditambah pertumbuhan penjualan Januari. Maka untuk kursi 8.000 dikali 1 ditambah 20%, maka diperoleh 9.600 unit. Dan untuk lemari 10.000 dikali 1 ditambah 10%, maka diperoleh 11.000 unit. Dan langkah yang kedua, hitung total penjualannya. Dan untuk penjualan kursinya yaitu 9.600 unit dikali dengan 5 juta, maka diperoleh 48 miliar. Dan untuk penjualan lemarinya 11.000 unit dikali dengan 3 juta, maka diperoleh 33 miliar. Langkah yang ketiga, susun anggaran penjualan. Untuk kursi, penjualan barang jadinya sebesar 48 miliar dan untuk lemari 33 miliar. Maka total dari penjualan barang jadi sebesar 81 miliar. Selanjutnya adalah anggaran produksi. Pokok bahasan kita kali ini, yang pertama adalah definisi anggaran produksi. Yang kedua, data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran produksi. Yang ketiga adalah kebijakan tingkat produksi. Yang keempat, tujuan penyusunan anggaran produksi. Definisi anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran produksi ini dilakukan setelah anggaran penjualan. Selanjutnya adalah data dan informasi untuk menyusun anggaran produksi. Yang pertama adalah estimasi jumlah barang jadi yang akan dijual pada periode masa yang akan datang. Yang kedua adalah estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Yang ketiga, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada awal periode anggaran. Penting untuk diingat, persediaan akhir di akhir periode sama dengan persediaan awal di awal periode. Selanjutnya adalah kebijakan tingkat produksi. Ada dua, yaitu stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Untuk stabilitas produksi, perusahaan seringkali ingin memperoleh jumlah produksi yang sama untuk setiap bulannya, karena perusahaan ingin memperoleh biaya produksi yang sama tiap bulan, dan jumlah pegawai pabrik cenderung yang sama tiap bulannya. Untuk stabilitas persediaan, perusahaan seringkali ingin memperoleh jumlah produksi yang sama untuk setiap bulannya, karena perusahaan tidak ingin tingkat persediaan yang fluktuatif dan kenaikan dan penurunan persediaan yang secara bertahap. Selanjutnya adalah tujuan penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan.
yang memadai, tidak terlalu besar atau banyak, tidak terlalu kecil ataupun sedikit. Dan yang ketiga, untuk mengatur produksi sedemikian rupa adalah contoh soalnya. Langkah yang pertama, memasukkan data-data yang dibutuhkan. Penjualan dalam unitnya 25.000, persediaan akhir barang jadinya 500, dan persediaan awal barang jadinya 1.000. Langkah yang kedua, menyelesaikan anggaran produksi. Penjualannya ditambah dengan persediaan akhir barang jadi, maka diperoleh jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 25.500. Setelah itu dikurangi dengan persediaan awal barang jadinya sebesar 1.000, maka diperoleh jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 24.500. Kita lanjut ke anggaran yang lain yuk. Anggaran kali ini adalah anggaran biaya produksi. Definisi dari anggaran biaya produksi ini adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksinya. Nah, menampung seluruh perkiraan biaya produksinya yang sudah ditentukan dan dihitung dalam anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead. Nah, di samping ini adalah format anggaran dari biaya produksi. Contoh soalnya, diketahui PT Biu telah menyusun beberapa anggaran untuk bulan Januari 2020, yakni poin yang pertama, anggaran pemakaian bahan bakunya untuk produksi kain sebesar 200 juta dan untuk kancing sebesar 28 juta. Poin yang kedua, anggaran tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan sebesar 2 juta dan Departemen Pengemasannya Rp600.000. Poin yang terakhir, anggaran biaya overheadnya Departemen Penjahitan sebesar 17 juta dan untuk Departemen Pengemasannya sebesar 20 juta rupiah. Kali ini kita disuruh untuk menyusun anggaran biaya produksinya untuk bulan Januari 2020. Langkah yang pertama, memasukkan data-data yang dibutuhkan yang kita ketahui dari soal sebelumnya. Untuk biaya bahan baku kain sebesar 200 juta dan untuk kancing sebesar 28 juta. Dan untuk biaya tenaga kerja langsungnya, Departemen Penjahitan sebesar 2 juta dan untuk Departemen Pengemasannya sebesar Rp600.000. Dan untuk biaya overheadnya Departemen Penjahitan sebesar 17 juta dan untuk Departemen Pengemasannya 20 juta rupiah. Langkah yang kedua adalah menyusun anggaran biaya produksinya. Subtotal dari biaya pemakaian bahan baku sebesar 228 juta dan untuk subtotal biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 2.600.000 dan untuk subtotal biaya overhead produksi sebesar 37 juta dan total biaya produksi yang diperoleh sebesar 267.600.000 rupiah. Udah dipahami kan? Untuk anggaran kali ini adalah anggaran beban operasi. Anggaran beban operasi ini adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksinya. Anggaran beban operasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah beban penjualan atau selling expenses dan yang kedua adalah beban administrasi atau administrative expenses. Untuk pengertian beban penjualan ini adalah beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan, seperti gaji wiraniaga, biaya penyusuran kendaraan bagian penjualan, dan biaya kantor dari bagian penjualan. Dan untuk beban administrasi adalah beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umum yang lainnya yang dilakukan oleh perusahaan, seperti gaji staf administrasi, biaya penyusutan komputer administrasi. Nah, selanjutnya adalah perilaku biaya yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, beban tetap operasional, dan yang kedua, beban operasional variabel, dan yang ketiga adalah beban operasional semi variabel. Dan untuk beban tetap operasional adalah beban yang tidak berubah meskipun ada peningkatan dalam penjualan dan produktivitas, seperti gaji bulanan karyawannya dan biaya listrik. Dan untuk beban operasional variabel adalah nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan pada tingkat penjualan perusahaannya. Contohnya seperti komisi penjualan untuk wiraniaga. Dan untuk beban operasional semi variabel adalah jika beban tersebut memiliki komponen antara beban tetap dan beban variabel sekaligus, seperti biaya listrik adalah beban tetap, tapi bisa berubah menjadi beban variabel karena tergantung dari jumlah pemakaian dan tergantung nilai dari yang dikeluarkan oleh PT PLN. Ini adalah format anggaran beban operasi. Lanjut kita ke contoh soal. Pada poin pertama, penjualan bulan Januari 2020 diperkirakan sebesar 600 juta.
Dan poin yang kedua, gaji tetap karyawan bagian penjualan per bulannya sebesar 5 juta. Logikanya, gaji tetap karyawan ini termasuk ke bagian biaya tetap beban penjualan. Poin yang ketiga, gaji tetap karyawan bagian administrasi per bulannya sebesar 8 juta. Logikanya, gaji tetap karyawan bagian administrasi termasuk ke beban administrasi biaya tetap. Poin yang keempat, komisi karyawan bagian penjualan sebesar 1% dari penjualan. Logikanya berarti termasuk ke beban penjualan untuk biaya variabel. Poin yang kelima, beban penyusutan kendaraan bagian penjualan dan administrasi masing-masing sebesar 2 juta per bulan. Logikanya berarti termasuk ke beban penjualan untuk biaya tetap dan beban administrasi biaya tetap. Poin yang keenam adalah beban iklan per bulannya sebesar 3 juta. Logikanya berarti termasuk ke beban penjualan untuk biaya tetap. Poin yang ketujuh adalah biaya penyusutan peralatan bagian penjualannya sebesar 2 juta dan untuk bagian administrasi sebesar 1 juta. Poin yang kedelapan adalah beban tetap listrik bagian penjualan dan administrasi masing-masing 500.000 per bulannya. Sedangkan biaya variabel listrik per kWh adalah 500. Pemakaian listrik bagian penjualan dan administrasi diperkirakan 1000 dan 1500 kWh. Logikanya, biaya listrik ini termasuk ke beban penjualan untuk biaya tetap dan beban administrasi untuk biaya tetap. Dan untuk biaya variabelnya untuk beban penjualannya sebesar 1000 dikali dengan 500. Dan untuk beban administrasi, biaya variabelnya sebesar 1500 dikali dengan 500. Langkah yang pertama, memasukkan data yang dibutuhkan dari soalnya. Untuk beban penjualan, beban gaji karyawannya untuk biaya tetap adalah 5 juta. Dan untuk beban penyusutan kendaraannya adalah 2 juta. Dan untuk beban iklannya adalah 3 juta. Beban penyusutan peralatannya 2 juta. Dan biaya listriknya adalah 500.000. Untuk biaya variabelnya adalah beban komisi karyawannya 1% dikali dengan 600 juta. Dan untuk biaya listrik, untuk beban administrasinya, untuk biaya tetap, gaji karyawannya 8 juta, beban penyusutan kendaraannya adalah 2 juta, dan beban penyusutan peralatannya adalah 1 juta. Dan untuk beban listriknya adalah 500.000. Dan beban listriknya adalah 500.000. Dan untuk biaya variabelnya adalah beban listrik sebesar 500 dikali dengan 1.500. Langkah yang kedua adalah menyusun anggaran beban operasi. Untuk beban penjualannya diperoleh subtotal biaya penjualannya adalah 19 juta dan untuk subtotal biaya administrasi adalah 12.250. Berarti total beban operasi ini adalah 31.250. Nah, itu adalah beberapa penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.